Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan pada masa pandemi saat ini. Baiklah anak-anak kelas 8, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini ya. Lanjutan dari materi bab pertama tentang kemarin itu adalah rangka. Nah, untuk hari ini akan disampaikan tentang persendian. Nah, nanti dilanjut dengan otot. Oke. Sebelum memulai acara ini, marilah sama-sama kita niatkan agar proses belajar mengajar kita yang masih dalam tahap daring ini dapat dilaksanakan dan diikuti dengan sebaik-baiknya, dan dapat juga dicari referensi-referensi pembelajaran selain dari materi yang saya sampaikan. Ya, kembali lagi kita di pelajaran IPA kelas 8 sama saya Bapak Makrib ya, untuk MTS Nurul Fala Arman. Kemarin telah disampaikan untuk materi pertama tentang rangka penyusun anggota badan ya, fungsi rangka dan lain-lain. Selanjutnya adalah persendian. Oke. Ya, jenis-jenis sendi ya. Persendian ini adalah persambungan antara atau pertemuan antara dua tulang ya, yang dibungkus oleh kapsula sendi ya. Nanti ada penyusunnya, ada kapsula sendi, ligamen, ada tulang rawan hialin, dan ada cairan sinovial. Jadi ada penyusun sendi. Nah, sendi itu sendiri ada persambungan antara dua tulang ya. Contohnya adalah tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil ya. Ada pertemuan antara tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Nah, ini ada sendi di sini. Ini ada sendi. Sendi ini adalah pertemuan dua tulang. Tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, di sendi ini persendian ini yang menghubungkan dua tulang ini disusun oleh kapsula sendi. Kapsula sendi itu yang membungkus sendi. Nanti di dalamnya ada cairan sinovial, ada juga ligamen, dan juga ada namanya tulang rawan hialin seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Sendi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sendi mati. Sendi mati ini adalah sendi yang sama sekali tidak memungkinkan adanya gerakan. Artinya pergerakannya itu tidak terjadi. Nah, persendian ini dapat diamati pada rangka tengkorak, pada tengkorak kepala manusia ya. Kalau kita melihat rangka tengkorak pada manusia itu ya, bagian kepala itu terdapat persendian yang mati, artinya mati, tidak bisa bergerak lagi. Nah ya, di kepala kita ini ada sambungan tulang ya, yang memisah antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun ya. Nah, nanti di bagian ini ada bagian lagi tulang untuk tengkorak kanan, tulang tengkorak kiri gitu kan. Nah, ada lagi tulang bagian belakang, ada tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi ya. Nah, rangka tengkorak kepala ini ya, itu disambung oleh sendi mati, sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali. Mustahil adanya gerakan. Nah, gerakan tersebut hanya bisa dilihat pada anak-anak usia 0 bulan atau saat dia dilahirkan hingga beberapa tahun, sekitar 2 atau paling lama 3 tahun, itu masih terlihat adanya denyutan di atas ubun-ubun kepalanya ini. Nah, itu masih sedikit bergerak karena tengkorak kepala pada anak usia tersebut masih relatif lembek ya, masih muda tulangnya. Nah, pada usia 4 tahun ke atas itu mulai mengeras. Nah, mengeras ini ya, sambungan antara tulang-tulang tengkorak kepala ini mulai mengeras dan sendinya pun sendi mati. Kenapa dia sendi mati? Karena kalau di kepala ini dia sendinya sendi gerak atau yang mudah bergerak, kita akan merepot untuk menjaga ya otak atau bagian sensitif yang ada di dalam kepala seperti itu. Itu adalah sendi mati ya.
Dimana ada persendian yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, ya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sinfibrosis. Ya, yang pertama adalah sinfibrosis, yang kedua adalah sinkondrosis. Jadi dibagi dua. Yang pertama adalah sinfibrosis dan yang kedua adalah sinkondrosis. Oke, itu adalah sendi mati. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku. Ya, ada sendi mati yang tidak memungkinkan adanya gerakan sama sekali, dibagi dua. Yang pertama adalah sinfibrosis, yang kedua adalah sinkondrosis. Yang kedua adalah amfiartrosis atau sendi kaku, adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Memungkinkan adanya gerakan tapi hanya sedikit. Nah, terdapat pada sambungan tulang betis dan tulang kering yang dihubungkan dengan tulang rawan. Nah, pada bagian kaki kita, pada bagian tulang kering yang depan itu dan tulang betis yang belakang itu memungkinkan adanya gerakan tapi hanya sedikit. Ya, maka dia dinamakan dengan sendi kaku. Oke. Selanjutnya adalah diartrosis, sendi gerak. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, sendi gerak ini dibagi menjadi 5 nanti ya. Ya, sendi gerak itu apa sih? Adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih bebas. Jadi sendi-sendi di tubuh kita ini ya, yang menghubungkan antar tulang itu, ada sendi yang tidak bisa digerak, artinya sendinya mati. Ada yang bisa bergerak tapi sedikit, sendi kaku. Dan ada yang memungkinkan terjadinya gerakan itu bebas, lebih bebas. Nah, contoh dari sendi-sendi tersebut ya, bagian ketiga dari sendi ini ya, atau sendi gerak. Yang pertama adalah sendi putar. Ya. Sendi putar. Sendi putar itu terdapat di sambungan tengkorak kepala dengan tulang atlas. Ya. Diputar gini. Ya. Ini adalah sendi putar. Nah, yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru, ya. Sendi peluru itu terdapat pada sambungan tulang punggung dengan tulang lengan atas. Sendi peluru. Sendi peluru ini, ya, adanya di sini. Peluru. Nah, yang ketiga, yang ini adalah sendi engsel. Sendi engsel di mana terdapatnya? Sendi engsel itu terdapat pada sambungan tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengupil. Ini engsel. Nutup, buka, nutup, buka. Nah, sendi ini adalah contoh dari sendi engsel. Engsel itu adalah sesuatu yang dapat menutup, membuka. Contohnya pada pintu itu ada besi yang mengaitkan antara papan atau daun pintu dengan kusen pintunya. Nah, di situ ada yang namanya engsel. Engsel itu bisa membuka dan menutup. Nah, contoh dari sendi engsel adalah lengan atas dengan hasta dan pengupil ini. Di sambungan ini, di sini ini adalah contoh dari sendi engsel. Nah, yang dia adalah sendi geser. Ya, sendi geser itu terdapat pada bagian belakang. Ya, bagian belakang itu pinggang dengan pinggul. Ini geser. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah sendi pelana. Ya, sendi pelana itu terdapat pada bagian pinggul. Ya, seperti itu. Bagian pinggul, tulang pinggul. Persambungan tulang pinggul antara tulang belakang ya dengan tulang pinggul, itu adalah sendi pelana. Oke, itu adalah macam-macam sendi. Yang tadi yang pertama adalah sendi mati, yang kedua ada sendi kaku, yang ketiga ada sendi yang bebas bergerak. Oke, selanjutnya adalah 4 gangguan pada persendian. Ya, karena tubuh manusia ini ya mudah sekali rentan, ya pastinya akan ada gangguan-gangguan yang terjadi pada persendian. Antara lain yang pertama adalah terkilir. Terkilir ini disebabkan oleh tertariknya ligamen pada sendi.
ligamen ini adalah ya serat-serat yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Misalkan sambungan antara tulang hasta dan pengupil ini dengan tulang lengan ini disambung oleh ligamen. Nah, misalkan kita mengangkat suatu benda yang berat, ini tertarik. Karena tertarik, ya, maka ligamen ini memar. Ketika ligamen ini memar pada sendi, maka itu disebut terkilir seperti itu. Yang B adalah rematik artristik ya, peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa sakit. Rematik ini biasanya terjadi karena kita membiasakan diri mandi itu setelah matahari terbenam. Itu akan menyebabkan rematik seperti itu ya. Yang C adalah ankilosis. Ankilosis adalah sendi tidak dapat digerakkan, artinya sendinya mengeras, kaku. Ya, ankilosis ini tidak dapat digerakkan karena cairan sinovial pelumas yang terdapat pada persendian tersebut mengering. Ya. Di dalam persendian tersebut, saya contohkan lagi lengan atas dengan hasta dan pengupil ini ada sendi. Nah, di sendi ini kenapa dia bisa bergerak dengan lincah? Karena ada cairan sinovial. Nah, apabila ya cairan sinovial yang terdapat pada sendi tersebut mengering, ya maka akan mengakibatkan sendi tidak dapat digerakkan. Seperti itu. Oke. Yang D adalah dislokasi. Dislokasi adalah pergeseran tulang penyusun sendi. Dislokasi ini biasanya terjadi akibat kecelakaan, benturan, atau terjadi sesuatu yang menekan sendi tersebut. Misalkan ketika kita naik motor, ya, kita naik motor ngebut, tiba-tiba rem mendadak, kita jatuh. Nah, ketika jatuh, kaki kita, sambungan antara tulang paha dan tulang kering pada kaki kita ini tertiban motor, nah tergeser. Tulang penyusun sendirinya paha dengan tulang kering ini bergeser. Nah, itu disebut dengan dislokasi. Artinya lokasi yang harusnya serata antara tulang yang satu dengan yang lain itu bergeser. Maka disebut dengan ya pergeseran penyusun tulang sendi atau dislokasi. Yang E adalah memar sendi. Memar sendi ini diakibatkan oleh bisa jadi kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan selaput sendi mengalami robek. Sendinya memar, misalkan ini terkena benda robek, dia akan menjadi memar sendi seperti itu ya. Nah, yang lebih fatal adalah bagian yang F. Bagian F ini adalah urai sendi. Urai sendi itu artinya sendinya terurai, ya, terlepas, ya, terlepas. Ini biasanya terjadi akibat kecelakaan yang sangat fatal. Kecelakaan itu bisa terjadi di rumah, di jalan, saat berkendaraan, saat bekerja, atau dan lainnya. Ini sangat fatal. Artinya apa? Sendi yang menyambung antara tangan, ya, lengan atas ini dengan ini copot, terurai, copot, ya, terlepas. Ya, memar sendi diikuti terlepasnya ujung tulang penyusun sendi, itu disebut dengan urai sendi. Ini yang paling berbahaya. Oke. Pada sendi terdapat bagian ya yang menyambung itu ya, nah itu terlepas, maka disebut urai sendi. Sekali lagi ya, pada bagian keempat gangguan pada persendian itu yang pertama ada terkilir, yang kedua ada rematik ya artristik, yang C ada ankilosis, sendi tidak dapat digerakkan, ada D dislokasi, ada E memar sendi, dan F urai sendi. Seperti itu ya. Oke, itu bagian dari jenis-jenis sendi. Selanjutnya kita masuk pada bagian selanjutnya, poin ketiga ya, itu ada otot. Pada halaman 6 pelajaran IPA kelas 8 itu di buku pegangan kalian itu pada bagian otot itu terdapat pada halaman 6. Oke. Otot. Ya. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Nah, itu dia. Kemarin tulang atau rangka ini adalah alat gerak pasif.
Tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, siapa yang menggerakkan tulang? Yang menggerakkan tulang adalah otot. Jadi otot adalah ya alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, seperti itu ya. Otot mampu melakukan kontraksi dan relaksasi ya. Otot mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu artinya menegang. Ya, relaksasi itu artinya mengendur. Otot mampu berkontraksi dan berelaksasi, menegang dan mengendur, seperti itu ya. Selanjutnya adalah jenis otot. Jenis otot ada 3 macam. Yang pertama adalah otot polos, yang kedua ada otot lurik nanti, dan yang ketiga adalah otot jantung. Seperti apa otot polos itu? Otot polos ini ciri-ciri yang pertama adalah memiliki bentuk gelondong dan runcing pada bagian ujungnya. Jadi bentuknya gelondong dan runcing pada bagian atas dan runcing pada bagian bawah, dan hanya memiliki satu inti sel di tengah. Itu adalah otot polos ya. Letak inti sel berada pada bagian tengah-tengah sel ya. Sistem kerja dilakukan secara tidak sadar ya. Sistem kerja yang dilakukan oleh otot polos ini tidak sadar ya, dilakukan secara tidak sadar. Oke. Selanjutnya adalah reaksi terhadap gerak adalah lambat. Reaksi terhadap gerakan adalah lambat, gerakan tidak cepat lelah. Posisinya terdapat pada bagian sistem organ. Jadi, pada otot polos ini yang paling utama adalah ya, sistem kerjanya dilakukan secara tidak sadar. Reaksi terhadap gerakan adalah lambat. Gerakannya tidak cepat lelah, posisinya terdapat pada bagian sistem organ. Organ yang mana? Jadi otot polos ini terdapat pada organ pernapasan, organ pencernaan, ya, organ pernapasan. Contoh dari organ pernapasan yang pertama adalah hidung ya, terus ada di bagian dalam di rongga dada, ya, itu ada otot polos. Nah, kayak ini paru-paru kita ini adalah otot polos. Dia terus menarik, mengeluarkan napas, keluar napas, kita tidak atur. Walaupun kita bisa menarik napas, tapi sistem kerja pada otot polos, pada sistem pernapasan ini kita tidak bisa mengendalikannya. Yang dimaksud sistem kerja dilakukan secara tidak sadar ini adalah kita tidak dapat mengendalikannya. Seperti itu ya. Reaksi terhadap gerakan adalah lambat ya, gerakan tidak cepat lelah. Ya. Selanjutnya adalah bagian yang kedua pada otot polos ini terletak pada organ pencernaan, lambung, ya, usus, ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa dia tidak sadar? Ada nggak yang bisa mengatur kerja lambung? Misalkan nih lambung, ya, saya habis makan nih, agar hemat, kamu jangan kerja dulu, diam gitu kan. Tidak bisa, karena sistem kerja dari otot polos ini adalah tidak sadar. Artinya secara tidak sadar dia tetap bekerja terus, tidak mudah lelah, karena dia tidak sadar. Bekerja tidak sadar artinya tidak ada di bawah kendali kita sebagai manusia yang mengendalikan lambung atau usus halus. Ya, mau kita keadaan sadar, mau kita keadaan tidur atau pingsan sekalipun, itu ya, lambung usus halus ya yang memiliki otot polos ini tetap bekerja. Ya, mau kita habis makan, kita tidak makan, dia tetap bekerja karena di luar kesadaran kita. Itu adalah fungsi dari atau ciri-ciri dari otot polos. Oke. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik pada manusia memiliki jumlah inti sel yang banyak. Posisi inti sel berada pada bagian tepi sel. Sistem kerja dilakukan secara sadar. Reaksi terhadap gerakannya cepat. Gerakannya tidak cepat lelah. Posisi terdapat pada bagian rangka. Saya ulangi ya. Ciri-ciri otot lurik pada manusia yang pertama adalah memiliki jumlah inti sel yang banyak, terletak pada bagian tepi sel. Sistem kerja dilakukan secara sadar. Jadi otot lurik ini bekerja secara sadar.
Reaksi terhadap gerakannya cepat, gerakannya mudah lelah. Gerakannya mudah lelah, posisi terdapat bagian rangka. Nah, otot-otot yang menempel pada rangka ini, ya otot leher, otot tangan segala macam ini ya, otot kaki, ya itu adalah otot lurik. Otot-otot ini bekerja secara sadar, artinya di bawah kendali kita. Misalkan contoh, tangan angkat. Nah, dia mengangkat, tangan turun. Nah, begitu. Seperti kita mau berjalan, kita akan memerintahkan otot lurik pada kaki kita, ayo bergerak jalan. Tuk 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 tuk. Lebih cepat, tuk 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 tuk. Lari, dia akan lari. Karena ciri-ciri di otot lurik ini sistem kerjanya adalah secara sadar, dilakukan secara sadar. Ya, reaksi terhadap gerakannya itu cepat. Jadi ketika respon dari kepala kita, dari otak kita memerintahkan kaki untuk berjalan, untuk berlari, maka dia akan berlari. Reaksinya cepat. Ya, gerakannya juga cepat tapi mudah lelah. Kalau nggak percaya, buktikan. Buktinya seperti apa? Ketika kita berolahraga, kita memaksakan diri, tidak pemanasan dulu, kita langsung lari. Nah, ketika berlari kita bisa memerintahkan kaki kita untuk lari lebih cepat, bisa lari lebih cepat. Tapi saat itu juga kita akan lelah, kecapean, kita akan ngos-ngosan istilahnya. Nah, itu adalah otot lurik ya. Oke, otot lurik ini terdapat pada bagian rangka, jadi menempel pada seluruh rangka. Otot polos tadi terdapat pada organ pencernaan dan organ pernapasan. Nah, otot lurik ini terdapat pada rangka, semua rangka dari atas kepala sampai ini, itu adalah otot luriknya. Ini kayak ini lurik nih, kita bisa menggerakkan mulut kita terus berbicara, itu juga otot lurik. Oke, selanjutnya adalah otot jantung manusia. Karena dia adalah otot jantung, maka otomatis letak dari otot jantung ini adalah terdapat pada jantung manusia. Ciri-cirinya adalah memiliki bentuk silinder, memanjang dan bercabang. Jumlah inti sel lebih dari 1. Sistem kerjanya terjadi secara tidak sadar. Ya, jelas. Kita tidak bisa mengontrol kerja jantung pada tubuh kita. Ya. Mau kita berlari, berjalan, tiduran, sadar atau tidak sadar, jantung tetap berdetak. Ya, kecuali kalau tidak berdetak, maka kita akan meninggal dunia. Artinya apalah? Otot jantung ini di dalam bekerja itu tidak memerlukan perintah atau koordinasi dari otak kita. Jadi jantung ini dia bekerja secara sendiri tanpa sadar. Ya, gerakannya lambat jantung itu. Ya, dan tidak cepat lelah, terletak pada jantung karena dia adalah otot jantung. Nah, otot jantung ini sekali lagi dia bekerja secara tidak sadar. Kita tidak bisa memerintah jantung berhenti sekitar 1 jam misalkan. Nanti setelah 1 jam jantung bergerak lagi, tidak bisa. Karena 1, 2, 3 menit saja jantung kita berhenti, itu akan memberhentikan aliran darah pada tubuh kita yang menyebabkan kematian pada kita. Oke, ya. Itu adalah macam-macam otot. Tadi yang pertama ada otot polos, ada otot lurik, dan otot jantung. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih cara kerja otot rangka. Otot yang melekat pada tulang, bagian tengah otot disebut empal, dan jaringan ikat pada ujung otot yang menghubungkan dengan tulang disebut tendon. Ya, ada 2 macam tendon, yaitu insersi dan ada origo. Insersi adalah tendon yang melekat pada ujung tulang dan dapat digerakkan. Origo adalah tendon yang melekat pada tulang dan tidak dapat digerakkan. Oke, seperti itu ya. Yang C adalah gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama adalah atrofi, mengecilnya ukuran otot karena tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah kita yang tidak pernah olahraga, jika dibandingkan dengan seorang atlet yang sering olahraga, apalagi dia binaraga, pasti akan memiliki hasil yang berbeda pada bentuk tubuh kita. Kita lihat yang tidak pernah olahraga itu, misalkan seperti saya nih, badannya biasa, lurus-lurus aja, nggak ada bentuk-bentuknya. Nah, ketika saya disandingkan dengan orang yang sering berolahraga, dengan orang yang sering fitness, maka bentuk tubuh saya jauh dengan bentuk tubuh orang yang sering fitness seperti itu.
Nah, atrofi ini mengecilnya ukuran otot karena tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang dua adalah tetanus, infeksi bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan otot kejang. Ya, tetanus ini biasanya disebabkan oleh kotoran kuda. Ya, tetanus ini menyebabkan otot mengejang. Diawali dari otot rahang, lalu disusul otot dada dan otot yang lainnya. Ketika otot rahang mengejang ke dada, nah karena di dada ini ada jantung, ketika otot dada mengejang, jantung tertekan, jantung tidak bisa bergerak secara leluasa, itu akan mengganggu proses pemompahan darah. Nah, kalau dibiarkan terlalu lama itu akan menyebabkan kematian. Seperti itu. 3. Kaku leher. Meradangnya otot leher karena gerakan yang terjadi secara mendadak, hentakan. Misalkan kita ya kaget lagi duduk, tiba-tiba bangkunya didorong, plek. Nah, ini kan otomatis ketarik karena terjadi hentakan, terjadi gerakan yang mendadak. Nah, itu bisa menyebabkan kaku leher. Yang keempat, kram. Kram ini terjadi karena otot mengejang akibat dipaksa atau kerja yang terus-menerus, ya, atau kekurangan cairan elektrolit atau tidak melakukan pemanasan dalam memulai olahraga. Ketika kita tidak melakukan pemanasan, ya, kita mau olahraga nih, mau main bola, misalkan kamu yang putra nih mau main futsal, yang putri entah mau main bulu tangkis atau mau lari pagi, ya, itu harus pemanasan dulu untuk relaksasi otot-otot. Jika tidak, maka nanti otot akan tertarik dan dia akan terjadi kram. Kram itu sangat sakit ya karena otot tertarik seperti itu. Yang 5, hernia abdominal. Hernia abdominal adalah sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah, atau istilah yang kerennya atau istilah yang sering kita dengar di masyarakat ini adalah turun bro. Jadi misalkan pada bagian perut ini bagian perut ya. Bagian perut ya, ini kan bagian perut ini ditopang oleh tulang pinggul. Ya, tulang pinggul. Nah, apabila ya dinding atau lapisan sini yang menahan usus di dalam perut ini robek ini, dinding ini robek, usus itu akan turun ke bawah, akan menekan ke bagian tulang pinggul. Nah, itu yang disebut dengan hernia abdominal, sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah. Ya, ini robek nih. Ini kan usus dalam sini ya. Karena ini robek turun ke bawah dan dia ketahan oleh tulang pinggul. Seperti itu. Itu namanya hernia abdominal atau istilahnya turun bro. Yang keenam, polio. Polio disebabkan virus polio yang menyerang syaraf otot dari leher hingga ke bawah tubuh. Syaraf otot ini diserang ya oleh virus polio sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi kaku atau tidak bisa digerakkan atau lemah ya, seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus menjaga kesehatan kita ya, terutama di masa pandemi ini kita harus melakukan ya 5M, memakai masker ya, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga mobilitas kita yang terlalu tinggi, seperti itu ya. Selain itu ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah kita menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita. Ya. Kalau semuanya udah kita laksanakan protokol kesehatan tapi di rumah kita masih kotor, rumahnya tidak pernah dibersihkan, sirkulasi udaranya kurang bagus, nah itu juga akan mempengaruhi kesehatan. Ya, terutama adalah ya saluran pernapasan kita mungkin akan terganggu, atau saluran pencernaan dan lain-lain seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini adalah materi dari bab pertama sudah tuntas pada pertemuan kali ini. Ya, dan jadi ada bagian yang pertama ada rangka, yang kedua ada persendian, yang ketiga ada otot. Oke. Bentar. Oke. Untuk tugas bagi kelas 8 ini kamu bisa mengerjakan uji kompetensi 1 pada halaman 10 sampai dengan halaman 11. Itu ada 10 soal PG dan ada 5 soal esai ya. Tolong kamu kerjakan, nanti hasilnya kamu foto
Nah, fotonya tersebut bisa dikirim ke saya atau nanti ini bisa dikirim ke Bu Jia. Sekali lagi tugasnya adalah halaman 10 uji kompetensi 1 sampai halaman 11 ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.